reaksi senyawa turunan benzena. Di video kali ini yang kita bahas itu adalah reaksi fenol. Itu yang dimaksud dari judul adalah reaksi fenol, reaksi asam benzoat, reaksi nitrobenzena, dan lain-lain yang berhubungan dengan senyawa turunan benzena. Oke, nah untuk reaksinya sendiri itu ada beberapa aturan. Yang pertama, yaitu reaksi di sini kita akan ada aturan pengarah orto atau pengarah para. Maksudnya adalah si senyawa yang direaksikan ini dia termasuk pengarah orto atau pengarah para. Pengarah orto maksudnya letak cabangnya di nomor 1 dan 2. Kemudian kalau para berarti letak cabangnya itu nomor 1 dan 4. Atau dengan istilah lain, substituen itu ada di nomor 1 dan 2 atau di nomor 1 dan 4. Di judulnya saya tuliskan di sini reaksi benzen dengan satu substituen. Maksudnya, reaksi benzen yang sudah punya satu substituen atau reaksi dari senyawa turunan benzena. Itu sama saja. Oke, langsung aja contohnya. Misalkan, di sini yang bereaksi itu adalah fenol, ya, atau benzen dengan mengikat gugus fungsi alkohol. Nah, ketika fenol bereaksi atau mengalami reaksi, maka fenol ini termasuk senyawa yang menjadi pengarah orto dan juga pengarah para. Maksudnya pengarah orto dan pengarah para itu gini. Jadi saya akan menjelaskan di sini sedikit. Ini kalau kita gambarkan, ya, ini O, kita buka rantainya ya. Jadi ini O, kemudian di sini ada H. Seperti yang kita tahu, O itu punya 6 elektrovalensi. Nah, 6 itu satu dipakai untuk mengikat C yang di sini, kemudian satu dipakai untuk mengikat H yang di sini. Artinya dia udah pakai 2. Berarti di sekelilingnya masih tersisa ada 4. Nah, yang 4 ini memang sengaja tidak ditulis kalau bentuknya seperti ini. Ini kalau kita tulis berarti di sini si oksigennya punya 2 pasang elektron bebas. Nah, karena dia punya 2 pasang elektron bebas, maka si fenol ini, ya disebutkannya secara keseluruhan, si fenol ini termasuk pada pengarah orto dan pengarah para. Oke, saya ulang sekali lagi, karena di sini dia punya elektron bebas, atau dia punya pasangan elektron bebas, maka fenol ini termasuk senyawa benzen yang pengarah orto dan pengarah para. Artinya begini, kalau ada zat lain yang masuk ke sini, atau ada zat lain yang menempel pada cincin benzen ini, maka tempatnya hanya ada 2, yaitu ada di nomor 2 atau ada di nomor 4. Dia nggak boleh berada di nomor 3. Karena itu, nanti ada aturan lain. Ya, intinya, maksudnya dalam hal ini adalah hubungannya elektron bebas dengan pengarah orto dan para adalah ketika dia punya pasangan elektron bebas, maka jika ada zat yang masuk dan menempel pada cincin benzen, maka zat yang masuk itu akan boleh atau hanya boleh ditempatkan pada nomor 2 atau nomor 4. Ya, ditempatkan pada nomor 2 atau nomor 4. Reaksi nitrasi fenol. Maka kalau digambarkan kurang lebih begini. Ya, jadi gini. Kemudian di sini ada OH. Selanjutnya di sini ditambahkan HNO3. Oke, dengan katalis H2SO4. Maka ini hasilnya. Caranya sama ya, untuk HNO3 sendiri sama seperti nitrasi pada benzen. Strukturnya tetap sama. Oke, gugus fungsi yang awal, yang alkohol ini tetap sama. Nah, si NO2 yang di sini, ini kan kalau kita baca ada OH sama ada NO. Wah, si NO2 ini boleh kita tempatkan pada nomor 2. Berarti hasilnya menjadi NO2 tambah H2O. Atau bisa juga kita tempatkan seperti ini. Jadi ini benzen, kemudian ada OH, ditambah HNO3 dengan katalis H2SO4, maka akan menghasilkan, ya, di sini ada OH,
Jadi NO2-nya itu bisa di nomor 4 atau bisa di nomor 2. Jadi kalau kita hitung kayak gini, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ditambah H2O. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja metodenya. Untuk penamaannya sendiri sama seperti penamaan pada benzen kalau misalkan dia punya substituen itu lebih dari 1. Jadi penamaannya itu selalu berdasarkan prioritas. Gitu ya. Kalau yang pertama ini namanya menjadi ortonitrophenol, kemudian di bawah ini para nitrophenol. Sekarang yang terakhir adalah pengarah meta. Pengarah meta ini biasanya berlaku untuk senyawa turunan benzena yang dimana dia tidak punya pasangan elektron bebas atau tidak punya elektron bebas di sekitar atom yang terikat atau yang terhubung langsung dengan si cincin benzennya. Jadi contoh misalkan di sini saya gambarkan, misalkan di sini ada COH atau ini adalah ada senyawa asam benzoat, maka ini kalau kita pecah ini menjadi kayak gini ya. Ini si C-nya angka 2 ke atas, kemudian ada O dan ada H. Perhatikan ya, di sekitar atom C ini tidak ada elektron di sekitarnya. Nggak ada elektron bebas. Karena nggak ada elektron bebas, maka jika ada zat yang masuk atau menempel pada cincin benzen, maka dia hanya boleh diletakkan pada nomor 3. Diletakkan pada nomor 3 itu setelah kita menghitung letaknya yang di sini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kalau ada zat lain hanya boleh kita tempatkan di sini atau di sini. Ya, karena ini 1, 2, 3, ini juga nomor 3, ini 1, 2, 3. Sekali lagi saya tekankan pengarah meta artinya substituennya hanya boleh ada di nomor 1 dan 3. Reaksi alkilasi pada asam benzoat. Berarti ini gambar si senyawanya dulu, kemudian di sini ada COOH ditambah alkilasi berarti CH3Cl, maka ini hasilnya ya, ini hasilnya menjadi seperti ini, strukturnya tetap sama. COOH. Maka nomor 1 adalah dari sini, berarti ini 2 dan ini adalah yang ketiga. Berarti di sini kita letakkan si CH3-nya, kemudian di sini ditambah HCl. Jadi boleh kita letakkan di bawah sini, di nomor 3 di sini, atau di atas sini. Kalau kamu misalkan muternya ke atas, berarti ini 1, 2, 3, berarti di sini ada si CH3-nya. Intinya tinggal kamu pilih salah satu. Ya, mau muter ke atas atau mau muter ke bawah. Dan yang kedua adalah, yang namanya pengarah meta, berarti substituen yang kedua itu hanya boleh diletakkan pada nomor 3. Gak boleh di nomor 1. Sekali lagi, untuk penamaannya sesuai dengan aturan penamaan benzen kalau substituennya lebih dari 1. Nah, ini kira-kira contoh pada pengarah meta. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau misalkan ini kita bongkar, kita pecah, terbukti bahwa di sini atom C-nya tidak punya elektron bebas. Karena dia tidak punya elektron bebas di sekitarnya, maka dia termasuk dalam kategori pengarah meta. Selanjutnya, misalkan kita bikin satu reaksi, yaitu reaksi alkilasi dari asam benzoat. Asam benzoat itu yang ini. Selanjutnya kita reaksikan dengan CH3Cl, misalkan, kemudian di sini akan menghasilkan struktur benzen yang sama, namun bedanya substituennya bertambah. Bertambahnya itu di nomor 3, yaitu di sini ada CH3 tambah HCl. Ini seperti reaksi alkilasi pada umumnya. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari adalah kurang lebih seperti ini. Jadi pengarah orto dan para itu dipengaruhi oleh adanya elektron atau pasangan elektron bebas. Di substituen utama sudah itu adalah substituen yang sudah menempel lebih duluan pada cincin benzenanya. Itu maksudnya. Yang kedua, untuk pengarah meta itu dipengaruhi oleh tidak adanya elektron bebas atau pasangan elektron bebas di substituen utamanya. Oke, atau substituen yang sudah kian menempel terlebih dahulu sebelum ada reaksi yang keduanya. Nah, substituen yang mempengaruhi orto dan para itu, yang pertama, orto dan para dipengaruhi oleh OH, O, R di sini alkil ya,
bisa CH3, bisa C2H5 kayak gitu ya. Di sini X itu adalah halogen. Kemudian substituen yang mengarahkan meta adalah yang ini, ada NO2, ada Cn, SO3H, CHO, CO, COH, dan COO. Kurang lebih ini kesimpulan dari reaksi senyawa turunan benzen.